Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan pilar ketiga dari pendidikan Rasul SAW, yaitu keteladanan. Suatu hari, Safiyah binti Huyai, Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menangis. Nabi tanya, "Kamu kenapa menangis, Safiyah?" Apa kata Safiyah? "Tadi Hafsah bilang ke aku, hadhihi ibnatun Yahudiyah." Nih, anak Yahudi nih. Sesama istri, cemburu ya. Jadi Safiyah menangis karena istri Nabi yang lain, yaitu Hafsah putri Umar bin Khattab, waktu ketemu dengan Safiyah bilang begitu. Nih, anak Yahudi nih. Jadi nangis Safiyah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi berkata, "Innaki la ibnatu nabiyyin wa ammuki wa anna ammaki nabiyyun wa annaki tahta nabiyyin. Fama tafkuru Hafsah alaiki." Kata Nabi, Safiyah, kamu itu anak Nabi, pamanmu Nabi, sekarang suamimu juga Nabi. Hafsah tuh nggak bisa membanggakan dirinya di depanmu apa-apa, nggak bisa banggain apa-apa di depan dirimu, kata Nabi. Lalu Nabi menghadap ke Hafsah dan berkata, "Ittaqillah ya Hafsah." Hafsah, kamu takwa sama Allah, takut sama Allah, bikin orang nangis, bikin hati orang terluka. Hafsah adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam. Jadi bapakmu adalah Nabi, yaitu Nabi Harun. Pamanmu Nabi Musa maksudnya adalah Nabi juga. Sekarang engkau di bawah seorang Nabi, yaitu suamimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kamu harus berbangga dengan hal itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di lain waktu pernah terjadi di rumah Rasul SAW. Safiyah ini memang pintar masak ya. Jadi dia mengantar makanan saat Nabi itu di giliran rumah Aisyah. Jadi ada orang yang mengantar makanan. Jadi Aisyah itu kayak tersinggung gitu. Emangnya gue gak bisa masak, kira-kira begitulah nama perempuan ya Pak. Perempuan itu kalau mencintai cantik sekali, tapi kalau sedang cemburu itu jelek sekali. Jadi sama Aisyah dilemparin itu ya makanan dengan tempat-tempatnya itu sehingga jatuh, mangkoknya juga terbelah. Itu di depan orang-orang lain. Aisyah memperlakukan begitu kepada Rasulullah SAW. Nabi berkata, "Gharat ummukum." Ibu kalian sedang cemburu, kata Nabi. Subhanallah. Lihat betapa lembutnya Nabi ya. Jadi kalau Anda melakukan kesalahan sedikit, suami Anda ngamuk-ngamuk, Anda ceritain ini. Ini sampai mecahin mangkok loh. Nabi bilang, ibu kalian sedang cemburu. Hadis ini mungkin ya, saya takut dipahami bahwa kok Aisyah gitu banget, gitu ya. Padahal sebenarnya seorang istri yang berani mengekspresikan kemarahannya, ketidaksukaannya dengan bebas di depan suaminya, itu justru menunjukkan bahwa itulah rumah tangga yang sehat.
Kok senang ibu-ibu ini? Jadi keluarga itu tidak sehat ya. Kalau sekiranya salah satu pasangan, apalagi kalau suami yang tertindas ya. Istri aja tertindas itu nggak sehat. Betul nggak bapak-bapak? So, gitu ya. Jadi kenapa Aisyah sampai berani begitu? Berarti memang Nabi SAW adalah seorang kepala rumah tangga, suami yang sangat dekat dengan istri, dengan pasangannya, sehingga pasangannya itu memang merasa nyaman untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi perempuan ini bapak-bapak butuh divalidasi perasaannya itu. Jadi kalau dia marah, kalau Pak, iya ma, papa ngerti, gituin aja udah. Jangan Anda bilang gitu aja marah, apa enggak usah Pak. Enggak ada gunanya, hancur kita. Benar. Diiyakan aja, ditampakkan bahwa oh dia begini. Kalau hubungan ya, coba antum bayangkan. Kalau antum baru kenal dulu sama suami Anda misalnya. Itu malu nggak kentut di depan dia? Malu. Kalau sekarang malu nggak? Nggak malu, berarti hubungannya sehat. Benar. Ini saya nggak main-main, saya serius. Jadi kalau pasanganmu itu berani kentut, perat gitu, berarti itu udah dekat kalian berdua. Nah, jadi kita harus melihat dari sisi itu. Baik. Kita melangkah karena kisah ini agak sedikit seru sedikit. Yang ketiga, waktu Nabi SAW pulang dari salah satu peperangan, itu tentara-tentara banyak sekali bersama Nabi dan dia adalah panglima perang. Ketika Hafsah mau naik ke atas ontanya, Nabi tiba-tiba segera sigap berlutut biar Hafsah naik ke atas lututnya itu, biar dapat naik ke atas ontanya. Tidak malu Nabi sebagai seorang panglima perang bagaimana berbuat lembut kepada istri. Banyak laki-laki sekarang ya pulang telat gitu, nggak ngelapor, gengsi sama temannya, ya takut sama bini. Kalau usah takut begitu. Ya. Ini salah satu contoh bapak-bapak ibu-ibu. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan kepada kita, sehingga umatnya kemudian para sahabat-sahabat tidak malu melakukan kebaikan yang sama kepada keluarga mereka. Jadi Nabi ketika berkata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Dan aku yang paling baik dengan istriku, kata Nabi. Itu Nabi bukan cuma ngomong. Tapi memang Nabi memberikan teladan itu kepada para sahabat, gimana dia dengan para istrinya. Dan gimana pula dia dengan anak-anaknya. Subhanallah. Itulah kekuatan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sedang bersama Nabi, lalu Nabi mencium salah seorang anak cucunya, mencium cucunya. Dia berkata, ya Rasulullah, engkau mencium begitu? Iya, kata Nabi. Aku punya anak 10, belum pernah aku mencium anak. Kata Rasulullah SAW, ya, siapa yang tidak penuh belas kasih, tidak punya sifat kasih sayang, Allah nggak sayang kepada dia. Ya, man la yarham, la yurham, kata Nabi. Memang harus tampakkan, ekspresikan. Bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia, cinta itu memang insting ya. Tetapi cara mencintai itu budaya, harus dilatih. Sebagaimana makan itu insting. Tapi menggunakan sendok, menggunakan garpu, cara kita meletakkan tangan kita, siku kita di meja makan atau begini, itu adalah budaya yang dipelajari. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Dan Rasul SAW ketika mengajari kita itu semua, Rasul memang berada di peringkat paling tinggi akhlak. Sehingga wajar kalau kemudian Nabi berkata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena Nabi memang sangat mulia, Rasulullah SAW. Bagaimana dia memperlakukan anak kecil, memperlakukan orang tua, memperlakukan subhanallah. Disinilah letak kekuatan dakwah Nabi. Keteladanan Nabi itu luar biasa. Baik dalam urusan moral etik, atau profesionalitas. Tadi Ustaz Anis cerita tentang perang Badar ya.
Perang Badar itu banyak sekali memperlihatkan betapa akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lokasi perang Badar itu bukan yang pertama yang Nabi inginkan, bukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti saran salah seorang sahabat. Jadi waktu Nabi sedang membagi-bagikan pasukan, ini sayap kanan, ini sayap kiri, ini di tengah, ini ada sahabat yang mengerti tentang perang. Dia bilang, ya Rasulullah, ini wahyu atau ijtihad dari engkau? Kata Nabi, ini dari aku. Kalau dari engkau ya Rasulullah, mohon izin. Ini tidak cocok untuk perang yang menghadapi musuh jauh lebih besar daripada kita. Kata Nabi, apa usulan? Ya Rasulullah, sumber kehidupan itu air. Kita harus maju lebih jauh supaya mata air Badar di belakang kita. Sehingga walaupun pasukan banyak, tapi mereka nggak punya air, lemas juga. Subhanallah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menerima. Rasulullah SAW tidak gengsi kalau ada memang masukan. Ini enggak. Kalau di tengah keluarga, kebenaran itu hanya boleh didefinisikan oleh satu orang. Pokoknya kalau aku bilang enggak. Oh, itu enggak sehat. Istri biasanya. Ini suami siapa, Ibu? Gak boleh begitu. Harus menerima masukan-masukan. Ini Rasulullah SAW. Ya, tawaduknya Nabi itu begitu. Bukannya Nabi itu seorang yang dengan kecerdasan biasa, bukan. Nabi itu cerdas sekali, bahkan dalam kata-katanya itu cerdas. Waktu sebelum terjadi perang, ada seorang dari musyrik yang mengambil air, ketangkap sama mata-mata kaum muslimin. Dibawalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dibawa itu, Abu Bakar langsung segera ingin menginterogasi orang musyrik ini. Abu Bakar ingin tanya, jumlah kalian berapa orang? Biar kita siap. Tapi Nabi SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk jangan ngomong. Sebab peperangan itu adalah tipu daya. Bisa saja jumlah mereka kecil, tapi disebut sama dia gede. Seperti lembaga survei sekarang. Untuk menggiring opini. Biar nanti curang nggak ketahuan. Kira-kira begitu ya. Jadi, kalau sekiranya ditanya, berapa jumlah kalian? Bisa saja dia bilang, kami 15.000. Langsung takut orang-orang, mentalnya langsung jatuh. Atau bisa saja disebut kecil biar kita meremehkan mereka, biar kita lengah, lalu mereka menyerang. Rasulullah tahan Abu Bakar, jangan tanya. Biar Rasulullah yang tanya. Rasulullah datang ke depan. Rasulullah tanya kepada orang musyrik ini. Sehari kalian menyembelih berapa ekor onta, kata Nabi. Kata orang itu, kadang 9, kadang 10. Nabi menghadap para sahabat dan berkata, Al-qawmu ma baina tus'ami'atin wa alf. Jumlah musuh antara 900 dengan 1000. Tahu nggak berapa jumlah musuh? 950 orang. Tadi Anies menyebutkan angka takriban, pendekatan itu sekitar 1000. Sebab memang yang keluar dari Mekah itu 1200 orang. Waktu datang permohonan untuk bantuan, Abu Sufyan itu mengirim seseorang minta bantuan bahwa Muhammad ini akan mencegat kita, mengambil harta kalian. Dikumpulkan segera oleh Abu Jahal sekitar anak-anak muda, orang-orang yang laki-laki dewasa dikumpulkan, dapat 1200 orang. Sehingga mereka keluar ke Mekah untuk menghadapi Nabi SAW dan para sahabat. Tapi rupanya kafilah dagang yang membawa 250.000 dinar, coba bayangkan, 1/4 juta dinar, kekayaan satu negara ketika itu sudah lewat dari Badar, lolos sebenarnya mereka ini. Artinya perang bisa saja dicegah. Akhirnya mereka sudah sampai di dekat Mekah, sudah selesai. Maka 250 orang dari Bani Zuhrah itu cabang keluarga ibunya Nabi.
Quraisy itu terdiri dari 14 cabang. 12-nya ada di Mekah, 2-nya di luar Mekah. Bani Khuza'ah dan Bani Bakar itu di luar Mekah. Bani Hashim keluarga bapak Nabi, Bani Zuhra keluarga ibunya, Bani Asad keluarga Umar, Bani Abdiddar keluarga Mus'ab bin Umair, Bani Umayyah keluarga Utsman, Bani Makhzum keluarganya Abu Jahal, Bani Taim keluarganya Abu Bakar, terus begitu. Ya, Bani Adi dan lain-lain sebagainya. Keluarganya Mut'im bin Adi. Keluarga dari Bani Zuhra berkata, kita ini keluar untuk menyelamatkan kafilah dagang ini. Kalau kafilah dagangnya sudah lolos, berarti mission complete. Udah nggak ngapain kita keluar lagi. Akhirnya mereka kembali. 250 orang kembali ke Mekah. 950 ini diprovokasi oleh Abu Jahal. Kita tidak mungkin kembali sampai kita menari-nari dan bernyanyi di Badar, kata Abu Jahal. Sehingga 950 orang inilah pergi. Jadi lihat bagaimana Nabi menyelidiki jumlah mereka itu. Berapa jumlah bansos, berapa jumlah onta yang kalian sembelih setiap hari ini? Kadang 9, kadang 10. Karena orang Arab dalam kondisi luar biasa, extraordinary gitu, makan satu onta itu cukup untuk 100 orang. Subhanallah, lihat Rasulullah SAW. Ini keteladanan, Bu. Artinya, manusia itu memang makhluk yang suka meniru ya. Suka meniru. Sebagai orang tua, kita nggak bakal bisa pakai 1000 bahasa verbal kalau sekiranya perilaku kita tidak dekat dengan apa yang kita katakan. Kita mau lihat, kita sudah jadi teladan yang baik apa tidak bagi anak kita. Ukurannya apa kira-kira? Diri kita sendiri, Bu. Jangan, nanti kita merasa baik dong. Kita bilang, oh, apa udah baik gitu. Mudah sekali bagi anak-anak kita itu. Kalau sekiranya anak-anak perempuanmu ingin punya suami seperti ayahnya, berarti Anda orang sukses. Dia pengen, aku semoga punya suami lembut. Kalau mau masuk mobil dibukain pintu seperti papa memperlakukan mama. Oh, itu suami yang sukses itu. Ya, siapa Bu yang di sini? Banyak kan? Banyak ya, begitu ya. Suami, aku pengen punya suami itu yang nggak pelit, kasih uang terus seperti ayahku kasih ke ibuku, kan begitu. Itu berarti standar suksesan itu. Begitu juga ketika anak laki-lakimu pengen punya istri seperti dirimu. Wahai ibu, aku pengen punya istri seperti gini. Nggak suka melawan, nggak suka ngomong kenceng-kenceng gitu kan. Nggak suka begitu. Nggak suka ngomel, nggak bisa. Berarti Anda ibu yang sukses. Tapi kalau anak Anda bilang, jangan sampai lah bini dan dia kayak ibu. Jangan sampai begitu. Itu berarti Anda seorang yang tidak sukses. Nah, Rasul SAW itu dilihat sebagai pribadi yang sukses karena dia menjalankan banyak peran dalam kehidupan dan dia paling sukses pula dalam peran-peran itu. Subhanallah. Perang Badar itu, perang pertama ini terjadi pas hari ini ya, 17 Ramadan. Kita sekarang berada di 17 Ramadan. Itu luar biasa sekali. Bangsa Arab ketika itu, kalau dalam ranking PBB dari 195 negara, mungkin ranking 195. Nggak punya apa-apa. Jangankan pemerintahan bersama, tentara bersama pun tidak ada. Karena masing-masing ego kesukuan, primordialisme sukunya itu luar biasa. Sehingga mereka nggak bisa bersatu. Ingat, bangsa ini cuma bangsa yang hanya mengembala kambing. Tapi lihat kemudian dia dapat merubah peradaban. Tahu nggak titik awalnya itu dari mana? Dari perang Badar. Dulu Romawi dan Persia sebagai dua kekuatan besar di dunia, dua adik kuasa di dunia ketika itu, tidak memandang sedikit pun kepada bangsa Arab. Tapi sejak 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, mereka menjadi terperangah. Ada kekuatan baru yang lahir dari Jazirah Arab yang tidak bisa dibendung. Mulai mereka berpikir, mulai mereka merasa cemburu, mulai mereka berpikir tentang taktik-taktik apa yang bisa untuk membendung itu. Tapi ini adalah kekuatan yang terus ya naik sehingga akhirnya hanya kurang dari 10 tahun setelah Rasulullah wafat, dua peradaban besar ini sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sudah dibawa kekuasaan kaum muslimin. Jadi memang keteladanannya luar biasa. Tapi ya itu, dari hal-hal paling kecil pun Nabi SAW itu begitu. Dalam persahabatan, Nabi dengan sahabat itu, nggak ada Nabi minta istimewakan, nggak ada. Nabi itu memang menerapkan leadership yang setara.
Egaliter, semangat egaliter. Nabi itu sama dengan para sahabat. Ketika sedang berada di dalam perjalanan, Rasulullah SAW, waktu sudah masuk waktu makan, ya ketika sudah datang waktu makan, sahabat bilang, ayo kita makan, biar aku menyembelih kambing. Yang satu berkata, biar aku deh yang ngulitin nanti. Oh, biar aku yang motong-motong. Biar aku yang masak. Apa kata Nabi? Biar aku yang mencari kayu bakar. Subhanallah, luar biasa Rasulullah. Begitu dia di depan para sahabat. Di rumah dia membantu istrinya, di tengah sahabatnya dia seperti mereka secara umum di subhanallah. Dan Nabi menjalankan semua peran. Nabi pernah menjalankan peran sebagai guru ketika mengajar dengan para sahabat. Nabi pernah menjalankan peran sebagai murid ketika tadarus Al-Quran dengan Jibril. Nabi pernah menjalankan peran sebagai ayah. Nabi menjalankan peran sebagai anak, sebagai seorang kakek, sebagai seorang cucu, sebagai seorang pasangan, sebagai seorang hakim, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang juru damai, sebagai seorang macam-macam. Dan Rasulullah sangat sukses di situ. Jadi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajiblah bagi kita untuk lebih mengenal sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengalaman kesuksesan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk pembentukan karakter anak-anak kita. Maksudnya begini, Bu. Di rumah siapapun yang terdapat mushaf Al-Quran, di rumah itu mesti ada buku sirah nabawiyah. Mesti ada. Sebab kalau mau melihat Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, yang tinggal lihat kehidupan Rasulullah SAW. Seorang sahabat bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sih perilaku keseharian Nabi itu? Kaifa kana khuluquhu? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu, lihat aja Al-Quran. Memang sinkron. Sebagaimana Al-Quran, begitulah perilaku Nabi SAW. Semoga bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini mendekatkan kita menjadi suami yang ideal dalam timbangan Al-Quran, istri yang ideal dalam timbangan Al-Quran, orang tua yang ideal dalam timbangan Al-Quran, anak-anak yang ideal dalam timbangan Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah komplit ya, kita tahu tentang 3 pilar pendidikan Rasul SAW. Sadar akan hakikat kehidupan dunia, menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan. Andalan kita itu Allah. Yang ketiga adalah keteladanan. Jangan sampai kita kehilangan keteladanan dan teruslah menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, bagi anak-anak kita semuanya, insya Allah. Jadi udah komplit tugas saya, bisa kembali ke Indonesia insya Allah. Baik. Belum ya. Ya. Saya berencana insya Allah mulai besok kita mencoba menyusuri kisah paling indah dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf alaihissalam sampai akhir Ramadan insya Allah ya. Karena kisah Yusuf itu menarik sekali. Dia cerita tentang lalu lintas kehidupan keluarga di dalam rumah seperti apa gitu. Jadi dia membongkar borok-borok kita di rumah semuanya insya Allah ya gitu. Jadi jangan merasa tersindir nanti gitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.